Kita kembali lagi di FYP For Your Pagi. Udah ada Habib Jafar di sini, kita mau sharing hati ke hati. Mumpung ada Habib nih, Bib. Iya. Ya ini mungkin perwakilan juga nih buat teman-teman di luar sana, buat rakyat-rakyat di luar sana. Terkadang kan kita gini, Bib. Terkadang nih kalau orang tuanya udah nggak ada, ya alhamdulillah sih ibu saya masih ada. Tapi buat orang tua yang nggak ada sama orang tua yang masih ada, terkadang ini saya ini kemarin tuh dapat tamparan keras, Bib. Dapat tamparan keras ini ibaratnya waktu pas nenek saya meninggal. Nenek saya meninggal kan sakit-sakitan lama, sempet dipakai selang, ini udah kondisinya udah benar-benar 6 bulan tuh saya sama ibu saya ngelihat dia sakit. Terus ibu saya ngomong gini, beberapa hari sebelum nenek saya meninggal, mama saya ngomong gini, nanti kalau mama udah tua, mama nggak mau sakit-sakit kayak gini deh kalau memang dipanggil sama Allah. Terus kalau mama udah tua, kira-kira mama nyusahin nggak ya? Ya semoga deh kalau mama semakin tua, sakit atau sehatnya mama, ada yang nemenin. Karena waktu pas neneknya sakit tuh, nenek saya sakit tuh, ya kan pada sibuk kemana-mana. Wih, saya langsung tek, Bib. Ya Allah, saya suka lupa gitu terkadang. Ini kan waktu nih terus berjalan aja. Saya cuma mau tanya sama Habib, kira-kira amalan apa, Bib, buat orang tua kita yang udah nggak ada, buat orang tua saya nggak ada, yang udah nggak ada. Terus apa ya yang harus saya ini hatinya lagi kosong kalau masalah ibu gitu sekarang. Pertama disampaikan oleh Imam Abu Hasan Al-Mawardi itu bahwa Nabi mengatakan ketika seorang bercerita dia telah memberikan seluruh upahnya, bukan hanya sebagian tapi seluruh upahnya kepada orang tuanya yang masih hidup. Kemudian dia mengantar orang tuanya kemana saja orang tuanya mau, dan dia seumur hidup tidak pernah bermuka masam kepada orang tuanya. Apakah itu sudah cukup membalas budi kebaikan orang tua kepada kita? Kata Nabi, bahkan itu tidak bisa membalas satu tarikan nafas panjang orang tuamu kepada ibumu. Makanya yang terbaik sebagaimana doa dalam Al-Quran, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada dia sebagaimana dia memberikan rasa cintanya kepadaku ketika kecil. Makanya yang terbaik adalah ketika orang tua itu sudah tua, pasti kelakuannya kayak anak kecil lagi. Nah, perlakukan dia sebagaimana dia memperlakukan kita ketika kecil. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebenarnya nggak bisa membalas kebaikan. Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Tapi bukan berarti ketika sudah wafat kita nggak bisa tetap membalas orang tua. Karena Nabi dalam riwayat Imam Abu Ahmad ngasih 4 hal yang bisa dilakukan seorang anak ketika orang tuanya udah meninggal. Yang pertama adalah mendoakan agar dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, mendoakan agar keadaannya di akhirat itu terus lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah menjaga hubungan dengan keluarga dan sahabat-sahabat dekat orang tua kita. Dan yang terakhir, yang keempat yang perlu adalah melanjutkan janji-janji atau hal-hal yang belum tertunaikan oleh orang tua kita ketika hidup. Misalnya nazar, pengen naik haji, pengen berangkat umroh, pengen sedekah, pengen ini, pengen apapun, dan juga punya utang misalnya, kita harus bayarin tuh. Itu sebagai bentuk bakti. Tapi yang terbaik adalah bahwa kata Nabi, yang tidak akan pernah terputus adalah pahala orang tua yang membesarkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah itu, menjaga kita tetap baik-baik aja, itu adalah amalan terbaik untuk orang tua kita, karena itu akan tetap ngalir. Tapi sama satu lagi, Bib, ada yang bikin saya ini sekarang suka agak-agak tek gitu kepikiran. Mungkin karena ya saya kan memang ketemu anak punya waktu banyaknya kan paling cuma di Sabtu Minggu. Saya kaget ngelihat si Rafathar udah umur 8 tahun, ngelihat udah ada anak satu lagi. Terus juga kan papa saya tuh meninggal waktu usia saya 16 tahun. Papa saya meninggal waktu umurnya 46 kalau nggak salah. Saya tuh sekarang jadi suka kepikiran, suka takut, Bib. Aduh, ini papa saya meninggal di umur 46, 47. Aduh, saya nih meninggalnya di usia berapa ya? Kurang dari situ atau bisa lebih panjang? Bisa nggak ya saya nemenin anak saya sampai dia nikah? Bisa nggak ya saya nimang nanti cucu saya? Bisa nggak ya saya begini begitu? Itu sekarang saya udah jadi kepikiran gitu, Bib. Sampai mikir, aduh kalau terjadi apa-apa sama saya, kadang lebih ke anak lah. Kalau istri ya saya kan seumuran gitu, kita, ini anak-anak saya gimana ya?
Itu Bib yang udah sekarang ketakutan itu yang saya sekarang lagi sering banget. Sedangkan saya ini kan waktu aja buat anak jarang. Maksudnya saya nggak ngajarin dia ngaji, yang ngajarin kan ada gurunya. Iya. Kadang juga dia sholat juga ngajarin gurunya. Gurunya. Saya kadang tuh aduh gimana Bib ya saya. Iya, pertama itu ya. Kalau bisa hal-hal yang akan menjadi bekal hidup anak itu, dia belajarnya dari kita. Agar itu tetap jadi pahala kita setiap anak melakukannya. Kayak anak belajar baca bismillah sama belajar Al-Fatihah. Ini kan akan dipakai terus seumur hidup untuk melakukan semua kegiatan, karena semua kegiatan menjadi berkah kalau diawali dengan bismillah dan baca Fatihah setiap sholat. Nah, kalau dia belajar dari kita, berarti kan pahalanya akan terus juga mengalir ke kita. Kenapa kita kasih peluang itu kepada guru ngaji? Hanya karena kita ngerasa kita sibuk, Iya, padahal itu yang tuh ya. penting. Salah tuh gue Bib. Dan juga yang paling penting dari relasi kita dengan anak, anakmu itu bukan milikmu, tapi dia milik Sang Pencipta. Sehingga yang terbaik, lu gak usah overthinking bahwa wah kalau gue udah gak ada gimana ya. Selama lu bekalin dia dengan hubungan bersama Sang Pencipta, selamanya dia akan baik-baik aja. Nah, karena itu sebaiknya seorang anak dalam surah Ali Imran, yang kita lakukan kepada anak kita adalah memberi bekal berupa pendidikan yang baik. Baik pendidikan yang urusannya dengan dunia maupun pendidikan yang utama ini urusannya dengan akhirat. Sebagaimana keluarga Imran, anaknya dididik oleh Nabi Zakaria. Jadi lu ngasih pendidikan agar dia kenal kepada Tuhan, sehingga kemudian apapun yang terjadi dengan lu udah titipin dia ke Tuhan, sehingga dia akan baik-baik aja. Berarti emang bener sih dari obrolan saya sama Habib ini, berarti saya sendiri di sini udah bukan melulu pikirin dunia nih Bib. Memang harus yang kadang kita lupa itu kan, terkadang kita mikir wah investasi apa nih yang 10 tahun lagi bisa berkembang. Kayaknya emang kita harus pikirin investasi apa yang nanti di akhiratnya akan berkembang. Kayaknya harus ke situ. Betul. Mungkin hati saya sekarang lagi gundah-gulana karena kemarin mikirnya banyak ke situ. Bukan ke yang Habib tadi bilang bahwa kita harus siapkan memang buat akhirat kita. Benar. Makasih Bib ya. Ini Sama-sama. juga pencerahan juga buat teman-teman semuanya. Ya memang intinya mau orang tua kita, mau anak kita, keluarga kita, sahabat kita. Kalau kita percaya sama Sang Pencipta, sama Allah Subhanahu Wa Taala, biar Allah yang memang memelihara mereka, kita hanya sebagai Perantara doang. Terima kasih Habib. Sama-sama Raffi. Dan kita akan kembali dengan BATP for your time.